Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang news-news terbaru anime pada bulan Maret 2021. Apa aja berita yang menarik pada bulan kali ini? Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Pada pembahasan pertama ini datang dari MiHoYo ya, yang berencana menciptakan sebuah dunia virtual yang sangat besar dan komplit, dimana bisa menampung hingga 1 miliar orang loh, parah ya. Pada tahun 2030, jadi sekitar 9 tahun lagi akan ada proyek besar dari MiHoYo. Apakah itu sebuah game full dive kayak SAO? Wah, kalau gitu sih bakalan parah ya. Karena di sini pun dia kayak ada ilustrasi Sword Art Online men, yang emang waduh teknologi masa depan ya. Ya mudah-mudahan segera terwujud ya pada tahun 2030, mengingat sekarang pun Genshin Impact sangat luar biasa ya, laku besar. Kita nantikan saja apakah MiHoYo ini mampu membuat game tersebut, dan apakah nggak bisa atau bisa gitu. Nanti akan Mimin bahas lagi di news selanjutnya guys. Berita selanjutnya datang dari Jujutsu Kaisen ya, yang menurut sang mangaka GG Akutami ini meyakinkan bahwa manga Jujutsu Kaisen ini akan tamat dalam waktu 2 tahun lagi, berarti sekitar 2023 ya. Di sini pun ada penjelasannya dari Mimin update.anime. GG Akutami ini mengatakan bahwa manga telah melewati titik tengahnya, jadi udah di tengah-tengah cerita, dia pun sudah memutuskan ending seperti apa untuk Yuji dan Fushiguro nanti. Cuman yang perempuannya belum ada ya, tetapi tidak dengan Sukuna, jadi belum ada rencana Sukuna ini seperti apa ke depannya. Penulis juga menambahkan bahwa dia ini telah merencanakan akan seperti apa akhir dari Jujutsu Kaisen. Jadi untuk akhir ataupun ending pun sebenarnya belum ada ya, masih dipikirin juga dari sang makanya gitu si GG Akutami. Next datang dari berita yang cukup besar pada news kali ini. Kanojo Okarishima Season 2 dijadwalkan untuk tayang pada tahun 2022. Sayangnya belum ada berita ataupun tanggal rilisnya ya. Dari Mimin update.anime pun emang belum ada. Untuk tanggal rilis masih belum diungkap, jadi kita nantikan saja guys. Wah luar biasa ya, ternyata Kimetsu no Yaiba, penghasilan film Kimetsu no Yaiba Mugen Train menduduki peringkat teratas hingga menggeser semua film One Piece, baik itu yang Stampede, World War Z, bahkan yang dulu yang 9 lewat kan. Film Kimetsu no Yaiba Mugen Reishahen ini dilaporkan mendapatkan penghasilan sebesar 5,1 triliun rupiah hanya di Jepang saja, sementara untuk One Piece mendapatkan penghasilan mencapai 5 triliun rupiah. Meskipun beda 0,1, tapi Kimetsu no Yaiba ini berhasil mengungguli One Piece di atasnya, termasuk juga salah satu anime besar yang emang masuk loh di film nominasi Oscar kemarin ya, yang 2021. Good job lah pokoknya untuk Kimetsu no Yaiba ya, karena fanboy Kimetsu no Yaiba juga kan. Jadi ya meskipun kan keduanya ini memiliki kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing, baik itu One Piece ataupun Kimetsu no Yaiba, karena kan satu naungan juga di bawah studio Shonen Jump. Nah, buat kalian yang nanyain, Bang, kapan movie Violet Evergarden ini tayang di Indonesia? Sebenarnya Violet Evergarden movie ini sudah tayang sejak tanggal 3 Maret. Jadi buat kalian yang nanyain ataupun nanti keburu ngilang juga movie-nya, kalian cepetan nonton ke bioskop ya, karena jadwalnya ini udah mulai sedikit juga keburu ngilang kan, karena sayang banget ya, ini akan menjadi ending besar ataupun ending dari series Violet Evergarden yang sudah kita tonton sepanjang 13 episode. 13 atau 11 Mimin lupa, tapi yang jelas ini endingnya loh akan terjadi di movie-nya kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran sama endingnya, langsung aja kalian cek ke bioskop kesayangan kalian guys. Selanjutnya datang dari Mushoku Tensei ya, yang merupakan salah satu anime underrated di dunia isekai ini. Memang banyak terinspirasi dari salah satu judul besar seperti Dragon Quest, Final Fantasy, dan Re:Zero ya, yang merupakan salah satu dari banyak referensi untuk menciptakan Mushoku Tensei. Jadi Mushoku Tensei ini akan menyajikan dunia yang sangat luas banget, ras yang sangat luas, kota yang sangat indah, karena ratingnya pun cukup bagus, 8,4 apa 8,5 men, wah luar biasa. Dan kabarnya Mushoku Tensei ini akan terus berlanjut hingga tamat loh, dan itu berita besarnya kan. Di sini Amazon Studios mengumumkan akan ada produksi film live action untuk Hellsing karya Kota Hirano. Kalau kita ngomongin Hellsing sih bisa dibilang anime yang legendaris juga. Dan live actionnya ternyata ya bukan lanjutan dari animenya. Sayang banget sih, karena Mimin nungguinnya lanjutan dari animenya, ataupun pinginnya sih sebuah remake ya dari film Hellsing, karena lumayan seru kan untuk
disimak ataupun ditonton di tahun-tahun sekarang. Jadi masih masuk kalau untuk cerita menurut Mimin. Next datang dari Fruit Basket Season 3 yang dijadwalkan akan tayang perdana pada 5 April 2021. Bisa dibilang sih katanya ini final season ya. Apakah ada VV-nya? Langsung kita cekidot. Oh, jadi ini cuma ada visualnya, untuk VV-nya mungkin nanti akan menyusul ya. Selain itu diumumkan juga bahwa lagu opening ini udah ada dengan judul Pleasure ya, sedangkan lagu endingnya juga sudah ada. Sebuah visual juga dirilis bersamaan dengan pengumuman tersebut. Jadi opening, ending, sama visualnya ini barengan ya. Diumuminnya pada tanggal 5 Maret 2021. Well, katanya sih final season ya. Jadi buat kalian yang nungguin ataupun pengen tahu ending dari Fruit Basket, kita simak aja nanti di bulan April ya, khususnya di tanggal 5. Mungkin ke Indonesianya tanggal 6, tanggal 7. Mudah-mudahan dari Muse Indonesia ataupun dari anime legal lainnya akan merilis ataupun menayangkan film dari Fruit Basket. Wah, ini nih bagi kalian yang nanyain, "Bang, kapan Tate no Yusa ya?" Nah, di sini sudah ada bulannya loh. Tate no Yusa no Nariagari season kedua dijadwalkan untuk tayang perdana pada Oktober tahun ini. Jadi fix bulannya udah ada, cuman tanggal rilisnya belum ada kan, tapi yang jelas udah fix kan yang penting mah. Jadi kita bisa menikmati Tate no Yusa no Nariagari season 2-nya ini tahun ini. Meskipun gak ada berita tentang season 3-nya, tapi kemungkinan season ketiganya akan dirilis di tahun depan. Mengingatkan season 2-nya ini Oktober, masa season 3-nya dekat-dekat Oktober ataupun November. Jadi agak gak mungkin juga kalau kita lihat ke sana. Studio sebelumnya ini akan kembali memproduksi anime ini. Jadi kalau secara grafis kalian gak usah meragukan, "Bang, gimana grafisnya? Apakah lebih bagus atau lebih jelek atau ya mirip-mirip?" Ya kemungkinan mirip-mirip ya, ataupun lebih bagus karena digarap oleh studio sebelumnya juga kan. Buat kalian yang nanyain, "Bang, Anosama kapan?" Nah, di sini sudah ada visualnya. Fix ya, visualnya udah ada. Visual anime Maogaku no Futeki Gosha season 2 ini sudah ada visualnya seperti ini dan akan kembali ya. Entah itu di tahun ini ataupun di tahun depan. Belum ada pengumuman resminya, tapi yang jelas jadwal rilis animenya ini masih belum diungkap. Update episode dari season keduanya ini akan terdiri dari 2 part men. Wah, ini yang bikin gemetar ya, karena bisa aja digarap split core gitu sama kayak Tensei Star Slime Dataken. Jadi dia rilis sekarang tuh kan Januari rilis ya, Januari sampai Maret. Nah, lanjut lagi Juli kan. Kemungkinan akan lamanya itu seperti itu karena memang antusias dari penggemar ini cukup besar, makanya ditungguin. Dan tumben-tumbenan nih, biasanya kan Silverlink itu adalah studio yang menggarap yang biar mempromosikan light novelnya aja, tapi tidak untuk Maogaku no Futeki Gosha karena langsung mendapat season keduanya. Sementara yang lain ini masih mengantri untuk mendapat season keduanya. Well, karena fansnya yang cukup besar mungkin ya. Ini sih udah lama banget men kita nungguin Hataraku no Mausama ya, reverse isekai loh ya. Gila, berapa tahun nih? 9 tahun ada ya, dari zaman Mimin SMA apa kuliah gitu ya. Tapi yang jelas udah sekitar lebih dari 5 tahun mah ada. Kabar gembira bagi kalian yang nungguin anime Hataraku Mausama ini mendapatkan season kedua setelah sekian lama ya. Untuk jadwal rilis ini belum diungkap dan studio produksinya pun masih belum diungkap. Visualnya yang penting sudah ada, jadi kemungkinan tahun ini ataukah tahun depan Mimin akan updatekan terus nih untuk Hataraku Mausama tentunya, karena wah, ini ngomongin ceritanya dapet banget ya, romance-nya dapet, terus dunia isekai-nya dapet, magic-nya dapet, terus slice of life-nya dapet banget. Jadi nggak hanya istilahnya nggak magic overpower gitu doang kelar gitu. Jadi luas banget lah anime ini tuh kan, banyak prajurit yang intinya dari dunia lain dimasukin ke bumi gitu kan. Reverse isekai bro, jarang-jarang ada anime kayak gini kan. Wah, ini sih berita lainnya yang cukup besar, Dead Life season keempat ya, yang kalian nungguin. Setelah setahun menunggu, akhirnya visual dari Dead Life berlanjut ke season 4 pada Oktober 2021. Kemungkinan Oktober ini akan banyak anime yang besar ya, seperti tadi Tate no Yusa no Nariagari season kedua, Dead Life season keempat, dan belum lagi ada anime lainnya, bisa saja Jujutsu Kaisen. Nah, Mimin tuh belum dapat informasinya juga, jadi mudah-mudahan kita berdoa saja akan mendapat season selanjutnya untuk anime-anime besar lainnya guys.
Berita selanjutnya datang dari Nanatsu no Taizai yang mendapatkan movie kedua yang berjudul Curse Violet dijadwalkan untuk tayang pada bulan Juli 2021, lebih tepatnya pada tanggal 2 Juli 2021. Film ini akan disertakan cerita original dari sang mangaka. Jadi buat kalian yang khawatir, Bang, ini apakah akan keluar dari jalur cerita aslinya gitu. Jadi kemungkinan ini akan tetap nyambung ya, karena sebenarnya kalau kita ngomongin Nanatsu no Taizai ini, manganya kan udah tamat, jadi bisa saja melanjutkan cerita kemarin manga yang udah tamat, atau bisa saja ada cerita lain dari Nanatsu no Taizai. Tapi ini bakalan menarik banget karena digarap langsung oleh sang mangaka aslinya, jadi bukan oleh orang lain ataupun dari studio lain juga. Well, kita nantikan saja, mudah-mudahan gitu ya Nanatsu no Taizai ini datang ke Indonesia, meskipun ya harapannya kecil sih karena bisa dibilang anime underrated juga, gak sebesar Kimetsu no Yaiba ataupun gak sebesar One Piece kan. Congratulations ya buat Detektif Conan, akhirnya 25 tahun tayang bro. Dari Mimin SD itu udah ada Conan, kalian bayangin parah sih. Anime Detektif Conan ini akhirnya mencapai 1000 episode pada 6 Maret 2021. Gila, nggak kelar-kelar Conan ya. Karena kalau dikelarin ya habis bro duitnya. Jadi sayang juga kan, karena kalau kita ngomongin Conan ini bisa dibilang salah satu anime legendaris ya, yang bisa dibilang pun barengan sama Naruto, malah lebih awal Conan kan sebenarnya. Kalau kita ngomongin One Piece, Conan ini kalau nggak salah lebih duluan dari mereka semua. Jadi bisa dibilang menjadi salah satu pionir anime terbesar saat ini ya kalau kita ngomongin Conan gitu, karena movie-nya pun emang tayang terus tiap tahunnya dan sampai movie ke-21, 22 gitu. Well, kalau kita ngomongin Conan sih nggak habis-habis karena karakternya banyak sekali, terus ceritanya benar-benar menarik. Terutama sih kalau ngomongin Conan, kita kalau di Indosiar dulu gitu ya jam 6 sore kita nontonin Conan itu kan habis maghrib, wah rame banget bro. Movie-nya aja udah mendapat kesan yang biasa kan, cuman Mimin gak nonton seriesnya ya, tapi kalau untuk movie-nya Conan selalu ngikutin dan rame parah ya. Buat kalian yang nanyain, Bang, Conan rame atau enggak? Wah, kalau untuk movie nih, wah rame parah guys. Sepertinya akan ada anime seru ya di bulan-bulan depan. Contohnya salah satu anime ini diproduksi oleh Studio Mappa. Anime Yasuke ini diumumkan akan tayang secara global Netflix ya 29 April 2021 dengan 6 episode. Jarang-jarang ada anime yang emang sedikit episodenya ya, 6 episode, biasanya kan 12 ataupun 24. Ini paling sedikit, bisa saja menjadi anime yang cukup ramai untuk disimak. Serial ini mengambil kisah pada era Warring States. Mimin gak tahu era Warring States itu apa, dimana mekanik dan sihir ini bercampur. Yasuke, seorang pengembara pensiun, harus mengambil pedang lagi untuk mendidik seorang anak ya, yang hidupnya ini menjadi sasaran dan kekuatan jahat. Well, jadi bisa dibilang ada sang karakter yang emang dia ini pensiun dan akhirnya ada suatu anak dan ingin menjadikannya murid ya, karena diincar oleh orang jahat. Ini adalah kisah nyata yang terjadi dalam sejarah Jepang. Wow, ini luar biasa ya. Jadi mengambil real story guys, sekitar tahun 1493. Peristiwanya ini akan menggambarkan seorang samurai Afrika yang benar-benar melayani Nobunaga Oda. Wah, ini yang emang bikin merinding ya. Jadi mereka ini menggarap suatu anime dari sejarah aslinya men. Wah, kita nantikan saja apakah menjadi anime yang menarik ataukah tidak. Congratulations juga buat Violet Evergarden Movie yang baru saja memenangkan penghargaan ya. Pemerintah daerah prefektur Kyoto ini memberikan penghargaan Grand Prize kepada Violet Evergarden Movie karena visualnya yang luar biasa, ceritanya yang bikin wah, kalian kalau nonton Violet Evergarden Movie nangis bro, parah ya. Cowok pun wah lewat ya. Violet Evergarden ini emang tidak memandang kalian laki-laki ataupun perempuan, tapi kalian dibuat menangis gitu kalau nonton Violet Evergarden ya. Bukan lebay atau gimana, tapi kalian bisa nonton sendiri ya. Kalau nggak percaya nih, kalian nonton aja sekarang serinya Violet Evergarden, langsung nonton lanjut lagi ke bioskop untuk nonton Violet Evergarden movie-nya. Jadi berdasarkan light novel, Violet Evergarden mengumumkan mendapatkan grand prize juga di Digital Entertainment Award. Penghargaan ini diberikan langsung oleh pemerintah daerah dari prefektur Kyoto. Wow,
Luar biasa ya, sekali lagi congrats buat Violet Evergarden movie. Buat kalian yang ngikutin tentang manga Kanojo Okarishimasu, nah rilis pada tanggal 17 Maret 2021, Kanojo Okarishimasu ini chapter 180 akan memiliki perkembangan yang signifikan. Jadi buat kalian yang ngikutin manganya akan ada perubahan ya, cuman Mimin nggak tahu karena nggak ngikutin manganya. Tapi buat kalian yang ngikutin manganya, ini just info aja ya. Jadi buat kalian di sini akan ada perubahan yang signifikan. Mimin kira anime gore ini udah tamat ya, ternyata belum sampai sekarang. Apakah rame? Mimin gak kuat adegan gorenya itu ya, parah banget. Jadi agak ekstrim dan agak gak enak aja untuk ditonton. Beredar sebuah kabar di Jepang bahwa televisi ATX ini telah mencantumkan jadwal untuk anime Higurashi no Naku Koroni ini hingga 30 episode. Setelah sebelumnya ini direncanakan 22 episode kan kalau nggak salah, cuman mendapatkan episode lebih lagi karena mungkin antusias dari penonton sangat luar biasa. Jujur Mimin gak kuat banget tonton anime ini karena adegan gorenya yang parah. Well, sekali lagi congrats buat Jujutsu Kaisen yang berhasil melampaui penjualan manga dari Attack on Titan loh. Singkatnya, hanya dalam 3 bulan saja di tahun 2021 ini, Jujutsu Kaisen telah melampaui Attack on Titan dalam penjualan manga secara kumulatifnya. Sementara untuk Jujutsu Kaisen ini berhasil terjual sebanyak 16.511.040, sementara untuk Attack on Titan 15.933.801. Bedanya hampir 1.400.000-an ya. Luar biasa sih. Mimin juga berencana untuk membahas Jujutsu Kaisen ke depannya karena bahan untuk Kimetsu no Yaiba ini adalah terakhir ya. Sekarang itu Mimin akan bahas Rengoku Kyojuro Special One Shot yang melawan Iblis Ruling. Jadi buat kalian yang emang Mimin pingin bahas Jujutsu Kaisen, silahkan tulis di kolom komentar guys. Jadi buat kalian yang nanya, Bang, kenapa Attack on Titan kemarin hanya 19 menit? Jadi kalau nggak salah gitu ya, Mimin itu cari tahu juga ternyata ada gempa di Jepang yang menayangkan Attack on Titan ini mengalami penundaan, jadi hanya 19 menit saja. Biasanya kan dalam satu episode anime itu bisa sampai 24 ataupun 25 menit. Kita berdoa saja mudah-mudahan untuk Jepang ini segera lekas pulih kembali ya. Jadi buat kalian jangan terlalu fanatik, wah ini kenapa nih nggak rilis nih, harusnya kan 24 menit, wah ampas nih ya. Jadi jangan gitu guys, kita tuh harus mikir juga, wah ini kenapa nih nggak biasanya. Jadi kita harus research juga ya supaya emang tahu alasannya kenapa dan sebabnya kenapa, sebab dan akibatnya ini kenapa. Setelah dipertimbangkan dengan matang, Attack on Titan Final Season episode 14 dan 15 ini akan disiarkan sekaligus. Jadi minggu depan langsung 2 loh nih dari studionya ya. Thank you banget, berurutan langsung 22 Maret 2021. Mudah-mudahan saja yang terbaik juga buat Jepang ya, segera lekas pulih kembali kan. Yes, akhirnya tahun ini tayang Shumatsu no Valkyrie Record of Ragnarok yang memang mendapatkan visual barunya juga. Seperti ini visualnya, dan bersamaan diumumkan dengan visualnya ini, lagu endingnya pun sudah diumumkan ya, akan dibawakan oleh band Shimeg dengan judul Fukashi Inevitable. Well, ini tuh salah satu manga besar juga yang akhirnya mendapatkan adaptasi anime. Mimin jujur nggak tahu dan nggak baca manganya juga. Kalian yang udah tahu dan baca manganya, kenapa Shumatsu no Valkyrie ini emang jadi favorit dari banyak orang juga untuk mendapatkan adaptasi animenya? Buat kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Dan bila memungkinkan dan rame, Mimin bukan tidak mungkin juga ya akan bahas tentang Shumatsu no Valkyrie ini. Buat kalian yang nanyain One Punch Man dan nonton secara legal, di sini Iki sudah mendapatkan konfirmasi ya. One Punch Man season 1 dan 2 ini akan tersedia di Iki secara gratis ya. Buat kalian yang nanyain, Bang, mana anime legal ini kita nontonnya di mana, Bang? Jadi bisa di Muse Indonesia juga bisa, Muse Asia, Iki juga bisa, banyak sekarang mah ya. Jadi kalian search aja, dan emang tadi Mimin sudah kasih tahu ya platform apa sajanya. Jadi kalian bisa nonton One Punch Man season 1 dan 2 ini di platform Iki secara gratis mulai 18 Maret 2021. Tinggal beberapa hari lagi ya. Sekarang kan tanggal 17, well, besok berarti tanggal 18 guys. Berikut ini ada 3 anime yang memang akan ditayangkan di Iki secara legal ya. Ada Fumetsu no Anata, Fruit Basket The Final Season. Jadi memang benar ya bahwa tadi itu Mimin
agak ragu juga bilang yang season 3 ini final season, dan ternyata fix final season ya untuk Fruits Basket, dan menayangkan terakhir ini Ijirenaide Nagatoro-san. Well, Mimin dari ketiga anime ini paling nungguin Fumetsu no Anata. Jujur ya, karena Mimin gak nonton Fruits Basket kan. Buat kalian yang cewek-cewek mungkin nantiin Fruits Basket, tapi kalau Mimin pribadi sih nonton Fumetsu no Anata yang emang agak menarik aja gitu. Well, itu bebas pilihan kalian masing-masing nonton yang mana, dan punya genrenya masing-masing juga mungkin ya. Jadi kalian langsung aja ke Iki nanti bulan April 2021. Sekian bahasan video kali ini tentang news-news anime di bulan Maret 2021. Jangan lupa di follow di IG-nya update.anime supaya kalian gak ketinggalan tentang berita anime harian, mingguan, ataupun bulanan. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan subscribe di channel ini, di channel Kino ID, supaya kalian mendapatkan berita anime juga yang fresh tiap bulannya. Terima kasih buat kalian yang menonton sudah habis, karena anime bukan kartun. Goodbye guys.